Halo sahabat Qurani Marim yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Pastor Fernandes Mamatus dalam renungan harian Senin 14 Desember 2020. Hari ini merupakan peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan sehat, baik dan tetap semangat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Bilangan bab 24 ayat 2-7 dilanjutkan ayat 15-17a. Pada waktu itu Bileam memandang ke depan, dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucapkan sanjak, katanya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Laksana lembah yang membentang luas, laksana taman di tepi sungai, laksana pohon gaharu yang ditanam Tuhan, laksana pohon aras di tepi air. Seorang pahlawan tampil dari bangsanya, memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan." Kemudian diucapkannya lagi sanjaknya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang memperoleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ia meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23-27. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala serta pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika seseorang tidak menyukaimu, maka ia akan selalu menyalahkanmu dan mempertanyakan, serta mempersoalkan segala hal yang kamu lakukan, sekalipun hal-hal yang kamu lakukan itu adalah hal-hal yang baik dan benar. Yesus sendiri mengalami hal tersebut. Ia sudah banyak berbuat baik, tetapi malah dicurigai yang tidak-tidak. Mereka mempertanyakan kuasa dan otoritas Yesus dalam melakukan segala hal-hal baik dan ajaib di tengah umum. Ya, sederhananya, coba kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh presiden kita. Banyak prestasi yang sudah dibuat, tetapi hujatan yang ditujukan kepadanya pun tidak pernah kurang. Memang tidak pernah mudah untuk menjadi orang yang baik dan benar. Namun kita tidak pernah boleh hilang harapan dan berhenti untuk berbuat baik hanya karena ada orang yang meragukan, mencurigai, atau mempermasalahkan setiap hal baik yang kita perbuat.
Kita berbuat baik bukan untuk sekedar dilihat dan dinilai baik oleh orang-orang di sekitar kita. Adalah lebih baik dikatai buruk karena bertahan dalam kebaikan daripada dipuja-puji karena mengingkari kebaikan dan menjadi seperti apa yang orang maui. Yesus tidak pernah berbalik dari kebaikan dan kebenaran. Ia setia berbuat baik meski pertentangan selalu mengiringi setiap perbuatan baiknya. Semoga masa Advent ini sungguh menjadi masa untuk mempertebal iman dan memperbanyak karya-karya baik di dalam hidup kita, meski ada banyak hal yang mencoba untuk merintanginya, menghalanginya, menentangnya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.